yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviani, NIM 511230027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, yaitu untuk tugas UAS data mining. Oke, baik. Di sini yang pertama ada apa itu data mining. Data mining ini adalah proses menemukan pola, hubungan, tren, atau informasi yang tersembunyi dari sekumpulan data yang besar dengan menggunakan teknik statistik, matematika, dan teknologi komputer. Data mining ini juga bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Data mining ini juga digunakan untuk melakukan analisis data, prediksi, klasifikasi, dan menemukan hubungan antar variabel. Dan selanjutnya ada linear regresi sederhana, yaitu salah satu metode analisis dalam data mining dan statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau bisa disebut dengan dependen. Dan metode ini juga membantu menjelaskan bagaimana sih perubahan pada variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat. Dan juga bisa menghasilkan suatu model berbentuk garis lurus yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan di sini ada rumus yang digunakan. Di sini ada beberapa rumus. Yang pertama ada rumus regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dan di sini juga ada keterangannya, yaitu variabel dependent, dan X itu variabel independen, dan A itu konstanta, dan B itu koefisien regresi. Dan di sini juga ada rumus menghitung koefisien regresi B, yaitu rumusnya adalah B sama dengan X sigma XY. Sigma X, sigma Y dibagi N, sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dan di sini juga ada keterangannya. Dan selanjutnya di sini ada rumus menghitung konstanta. Dan di sini pula ada rumusnya, dan di sini juga ada keterangannya. Dan selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu sebuah lembaga kursus ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Dan data yang diperolehnya itu ada 15 data, ada 15 jam belajar, dan ada 15 nilai ujian. Jam belajar kita masukkan ke X dan nilai ujian itu Y. Dan di sini ada perhitungan manual. Dan di sini juga saya tampilkan tabel perhitungan regresinya dari nomor urut 1 sampai 15, dan dari jam belajar 1 sampai jam belajar 15, dan dari nilai ujian 50 sampai nilai ujian 93, dan dapat dihasilkan hasil tiap nilai dan jam itu ada 15 juga hasilnya di X kuadrat, dan di XY-nya juga ada 15. Dan di nomor 1 itu ada jam belajar 1 dengan ujian 50, dan X kuadratnya itu menghasilkan 1 dan XY-nya itu menghasilkan 50. Dan di sini juga ada perhitungan secara manualnya. Jumlah sigma X-nya itu ada 120,
sigma Y-nya 1093, sigma X kuadratnya itu ada 1240, dan sigma X-nya ada 9607, dan N-nya ada 15. Yang pertama itu kita mencari nilai rata-ratanya dulu ya. Yang X, sigma X, garis miring N sama dengan 120 dibagi 15 yaitu 8. Dan 1093 dibagi 15 itu menghasilkan 72,867. Dan untuk koefisien regresinya yaitu kita dapat menghasilkan yaitu 15 dibagi 900 dan menghasilkan nilai 12.945 dibagi 4.200 dan menghasilkan 3,082. Dan untuk konstantanya juga di sini kita menghasilkan nilai akhir yaitu 48,211. Dan untuk persamaan regresinya juga kita menghasilkan nilai 48,211 ditambah 3,082x. Dan di sini ada prediksinya yaitu Y sama dengan 48,211 ditambah 3,082x. Dan model yang diperoleh untuk memprediksi nilai ujian jika jam belajar 16 jam yaitu Y sama dengan 48,211 ditambah 3,082 dibagi 16. Dan di sini ada hasil dari 3,082 dibagi 16 yaitu 49,312 ditambah 48,211 dan sehingga menghasilkan nilai yaitu 97,522. Dan untuk selanjutnya di sini juga ada visualisasi shortcutnya. Dari yang pertama yaitu kita mengimplementasikan bahasa pemrogramannya ya dari data dari seri kasus soal UASnya itu ada X dan Y-nya ini. Dan untuk jam belajarnya 16 dan prediksinya A ditambah B dikali jam belajar. Dan kita menghasilkan outputnya atau hasil runningnya itu sigma X sama dengan 120, sigma Y sama dengan 1093, dan sigma XY sama dengan 9607, dan sigma X kuadratnya yaitu 1240, sehingga menghasilkan konstanta A yaitu 48,21 dan koefisien regresi B-nya itu 3. Dan di sini juga ada persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 48,21 ditambah 3,082x dan jam belajarnya itu 16 jam sehingga menghasilkan prediksi nilai ujian yaitu 97.524. Dan di sini juga ada visualisasi scatter plot dan garis regresinya. Di sini perhitungan manual dan hasil perhitungannya prediksinya 16 jam. Nah, untuk selanjutnya dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode regresi linear sederhana diperoleh bersama regresi Y sama dengan 48,211 ditambah 3,082x dan persamaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah jam belajar dan nilai ujian siswa. Dan nilai konstantanya sebesar 48,211 menunjukkan bahwa ketika jam belajar bernilai 0, nilai ujian yang diperkirakan adalah 48,211 dan sementara itu koefisien regresi sebesar 3,082 dan menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sekitar 3,082 poin. Dan berdasarkan model regresi yang diperoleh, dilakukan prediksi untuk siswa yang belajar selama 16 jam. Hasil perhitungan menunjukkan nilai prediksi sebesar Y sama dengan 48,211 ditambah 3,082 dibagi 16 yaitu
97,523. Dengan demikian, nilai ujian yang diperkirakan untuk siswa yang belajar selama 16 jam adalah 97,523. Dan hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka nilai ujian yang diperoleh cenderung semakin tinggi. Oleh karena itu, model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar siswa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.